Kintamani Channel adalah channel pendidikan khususnya tentang uang kuno, sehingga Kintamani tidak pernah memberitakan hal yang tidak benar atau hoax. Kintamani selalu berusaha memberikan informasi yang benar dan bermanfaat, sehingga secara moral ikut terbebani setiap ada berita tidak benar di sekitar uang kuno. Sungguh memprihatinkan mendengar dua berita bohong yang sudah cukup lama saya dengar, dan saya yakin banyak orang yang sudah terkecoh, dalam tanda kutip tertipu. Guna menghindari kekecewaan, jangan pernah percaya dengan dua berita bohong yang salah satunya mengenai koin Rp500 tahun 1991 konon mengandung emas. Saya yakinkan bahwa berita tersebut 100% sama sekali tidak benar. Di video ini sekaligus akan saya berikan informasi secara lengkap dan benar tentang kedua koin tersebut yang bermanfaat khususnya bagi pemula yang berminat mengkoleksi set tahun koin Republik. Apa yang saya dengar tentang koin tersebut, bahwa mungkin karena komposisi logamnya yang membuat warna kuning menyerupai emas dan warnanya awet cukup lama, sehingga pihak-pihak tertentu menggunakannya untuk mengikat batu cincin atau untuk membuat cincin. Sebelum berita bohong mengenai koin Rp500 tahun 1991, di akhir tahun 1990-an muncul terlebih dahulu berita bohong serupa, yaitu isu koin Rp100 tahun 1992 yang bergambar karapan sapi yang konon juga mengandung emas. Begitu mereda berita bohong koin Rp100 1992, muncullah berita bohong kedua tentang koin Rp500 1991 ini, hingga sampai sekarang masih banyak yang meyakininya dan terkecoh, dalam tanda kutip tertipu. Kita gunakan logika yang sederhana saja, bahwa tentunya sebelum percetakan negara Peruri membuat koin tersebut, pasti sudah menyediakan bahan logamnya sesuai yang dibutuhkan untuk komposisi campurannya, dan dapat dipastikan bahwa ongkos pembuatannya di bawah nilai Rp500. Penting bagi penggemar uang kuno pemula dalam kesempatan ini sekaligus mengetahui lebih dalam tentang dua jenis koin tersebut. Begini, untuk koin Rp100 kuning yang bergambar karapan sapi, secara resmi dicetak untuk tahun pembuatan dari tahun 1991, dilanjutkan ke tahun 1992, kemudian 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, dan yang terakhir dicetak tahun 1998. Di antara 8 tahun cetakan tersebut, tahun cetakan 1992 lah yang paling sulit didapatkannya, atau paling langka keberadaannya. Tentunya harga jauh lebih tinggi jika dibanding dengan tahun-tahun lainnya, terutama yang berkondisi baru, seperti yang masih di dalam roll. Tapi pada dasarnya, koin jenis ini harganya masih sangat-sangat murah sekali. Sedangkan untuk koin Rp500 tahun 1991 yang bergambar melati, pemerintah melalui percetakan uang logam Peruri mencetak koin tersebut dimulai dari cetakan tahun pertama, yaitu tahun 1991, kemudian dilanjutkan tahun cetak 1992, dan sempat tidak dicetak beberapa tahun, baru dicetak kembali di tahun 1997, dan terhenti lagi, kemudian baru dicetak lagi tahun 2000, kemudian tahun 2001, berurutan cetak tahun 2002, dan yang terakhir dicetak tahun 2003. Terdapat dua cetakan berbeda pada koin 500 ini, yaitu jenis cetakan untuk tahun cetakan 1991
dan tahun 1992, terlihat ornamen melatinya jauh lebih besar bila dibandingkan dengan tahun cetakan 1997, tahun 2000, tahun 2001, 2002, dan tahun 2003. Di antara 7 tahun cetakan tersebut, yang paling langka adalah tahun cetakan 1992, terutama yang masih kondisi baru atau UNC, yang artinya belum pernah digunakan dalam transaksi atau belum pernah beredar. Saat ini sudah relatif sulit didapat. Bila berkenan, saya sarankan untuk penggemar uang kuno pemula, mumpung harganya masih sangat-sangat murah dan relatif mudah didapat, sebaiknya koleksi set tahun untuk kedua jenis uang logam tersebut. Usahakan semua tahun cetak dalam kondisi baru atau UNC. Demikian dua berita bohong yang sangat perlu diluruskan agar masyarakat terhindar dari penipuan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dari isu dua berita bohong tersebut. Semoga bermanfaat. Terima kasih.